Sudah dari mukanya, dari jawabannya dia sudah kena mental. Karena apa? Dia dilaporin sekarang. Kan biasanya dia yang ngelaporin orang, dikit-dikit ngelaporin, dikit-dikit ngelaporin. Hola netizen yang tercinta. Video Farhad Abbas curhat suka duka menjadi pengacara Agus terkait kisruh uang donasi dengan Pratiwi Novianti tengah menjadi sorotan. Farhad Abbas yang berprofesi sebagai pengacara merasa dirinya juga merangkap sebagai perawat untuk kliennya Agus. Menurut Farhad Abbas, hal itu bisa terjadi karena yayasan milik Pratiwi Novianti yang menelantarkan Agus karena persoalan uang donasi. Karena itu, Farhad Abbas tidak hanya memberikan layanan hukum tapi juga harus merawat Agus dan mengantarkannya berobat. Tidak hanya itu, Farhad Abbas mengatakan tidak jarang dirinya harus foto bersama banyak orang ketika mengantarkan Agus berobat. Hal itu membuat Farhad Abbas harus tersenyum lebih sering dari biasanya untuk foto bersama masyarakat. Sejumlah netizen yang berbakti justru heran Farhad Abbas mengeluhkan hal tersebut karena dirinya yang justru bersedia menjadi pengacara Agus terlebih dulu. Saya ini adalah pengacara profesional yang sekarang merangkap tugas sebagai perawat Agus, mengantarin dia ke rumah sakit semua. Gara-gara siapa? Gara-gara yayasan aja. Yayasan yang katanya mengurus Agus, mencarikan donasi dan lain sebagainya, otomatis mentelantarkan Agus. Akhirnya saya bekerja sebagai perawat Agus, mengantarin dia ke rumah sakit semua. Kalau nggak kita dorong Agus, kita daftarkan ke dokter. Kalau agak lama kita hobi supaya lebih cepat. Kalau misalnya kedinginan, minta AC yang dikecilin. Kalau misalnya antri, kemudian ya otomatis kalau masuk ke tempat yang penuh dengan pasien, kita tidak seperti biasa. Pasti kita melayani foto masyarakat yang melihat. Jadi otomatis kalau satu hari kita biasa senyumnya 1000 kali, jika kita masuk ke tempat keramaian, senyum kita ketika selfie segala macam harus lebih dari 5000 kali atau 10.000 kali senyum. Ini menambah satu pekerjaan yang menurut saya amal ibadah juga. Sampai kalau dijemput sama TV mobil pun saya masih mengingatkan, nanti tolong supirnya dikasih 100.000. Saking takutnya dia menggunakan uang itu. Walaupun dijemput gratis, nanti uangnya saya gantikan. Itulah cara-cara saya merangkap tugas sebagai perawat Agus. Ini orang udah trauma gitu. Saya bayangkan kalau orang yang menjemput ke stasiun atau ke dokter, nanti tolong tipsnya bayar tunai. Takutnya nanti bayar melalui GoPay lagi, dihujat lagi menggunakan uang. Karena rekening Agus ini sudah dipublish. Sampai sekarang kalau ada yang masih menyumbang rekening Agus dan tahu dan tersebar itu dan tahu dan menunggu kembali Agus, kemungkinan bisa bertambah juga rekening Agus menjadi bisa 5 miliar, bisa 100 miliar, tergantung rasa kasihan dan rasa peduli empatinya bangsa Indonesia. Dan itu rekamannya kan bisa beredar kemana-mana. Kalau kita mau bawa kemana-mana, orang yang paling bertanggung jawab ini adalah Novi dan Denny Sumargo. Dulu suka jadi pemain akrobat badut-badut uang sulam. Saya dengar itu ada. Jadi saya menyambut positif apabila merangkap tugas sebagai perawat Agus, mengantarin dia ke rumah sakit semua. Gara-gara siapa? Gara-gara yayasan aja. Yayasan yang katanya mengurus Agus, mencarikan donasi dan lain sebagainya, otomatis mentelantarkan Agus. Akhirnya saya bekerja sebagai perawat Agus. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Farhad sedih banget, Farhad sedih banget, dicuekin sama Kemensos. Dicuekin ya, ditelepon gak diangkat ya, kesini aja deket rumah gua. Di sebelah itu ada jual gas sama galon. Daripada lu telepon Kemensos gak diangkat, mending lu angkatin galon, angkat gas. Ya,
Terus katanya jangan tebang pilih katanya. Nantilah gue bantu usulin ke Bapak Kemensos supaya nggak tebang pilih, apalagi tebang pohon sembarangan ya. Takutnya ketimpa sama kepala orang, bahaya ya. Terus bingung kan? Bingung kan? Lu pengen ketemu sama wakilnya aja kagak bisa, apalagi direkturnya. Tapi Bang Denny Sumargo dan Tenovi Pratiwi and the gang malah diterima dengan baik, bahkan sama direkturnya lagi. Nah lo, berarti ini masalahnya tentang apa Farhat? Tentang prioritas gitu Hat. Kalau Farhat nggak diprioritasin sama Kemensos, pergi ke BCA ya, minta dibikinin BCA prioritas. Gitu aja. Dan kata lu, setelah Bang Denny Sumargo menghubungin lu, terus kalian damai, terus podcastnya legal, lu mengurungkan diri untuk melaporkan Bang Denny Sumargo ke polisi. Ya, lu jangan mengurungkan diri, mending lu mengurungkan kambing, beternak kambing sama sapi. Cuan tahu, kan sekarang udah ada predikat anak dari 9 naga. Siapa tahu nanti dari 9 kambing, 9 sapi, kan keren ya. Itu aja sih usulan dari gua. Agus jangan kegeeran dulu, itu Farhat open donasi bukan buat tulus bantuin lo, enggak. Dia cuma semata mau nyelamatin muka dia di depan netizen. Karena orang yang lagi dia lawan ini adalah Novi dan Denny Sumargo, dimana yang kredibilitas sosialnya sudah diacungi jempol sama masyarakat. Jadi dia cuma pengen kasih tunjuk ke Denny Sumargo, Novi, dan netizen bahwa dia juga bisa open donasi. Padahal enggak, Agus. Itu gue jamin, gue bisa jamin kalau dia maksa teman-temannya untuk nyumbang. Contohnya siapa tuh yang KM, siapa Krisnamurti ya, kemarin Krisnamurti. Mana sekarang udah nggak nongol lagi, udah kapok sama Farhat. Agus. Kesian amat nasib lo Gus sudah bener-bener sama Novi. Abang, boleh ya? Aku kasih sedikit paham untuk abang. Sejak awal, si Blekok menyadari dan mengakui kalau sudah menyalahgunakan uang donasi. Makanya Mbak Novi itu minta klarifikasinya dari keluarganya Agus. Karena hal itu, Bang Densu melakukan mediasi antara Mbak Novi sama si Blekok. Bang Densu harus melakukan itu karena apa? Karena dengan adanya podcastnya Bang Densu, uang donasi terkumpul. Agus itu berpikir uang yang sudah masuk ke rekeningnya dia itu hak dia. Dia bebas mau menggunakannya untuk apa. Itu pikirannya si Blekok ya Bang. Sampai dia itu mentransfer ke Elmi, mentransfer ke orang tuanya, ngasih ke si Wawa. Abang tahu nggak? Uang 1,5 M itu Agus hanya menggunakan 900 ribuan lah untuk berobat, sisanya pakai BPJS. Dan hasil dari mediasi itu, uang yang ada di rekeningnya Agus dikembalikan ke yayasan. Tapi Agus tetap mendapatkan pengobatan sampai sembuh. Bedanya, uangnya itu dikontrol oleh yayasan. Itu aja kok Bang, tetap. Dan nanti kalau ada sisa uangnya itu dipakai untuk kebutuhan Agus. Dan pihak Banopi sama si Blekok itu udah sepakat, udah salaman dan siap melanjutkan pengobatan. Tapi hasil mediasi itu jadi berantakan semenjak abang iya itu. Aku mah setuju aja loh Bang. Abang itu pembela kaum lemah. Saran aku ya Bang, seharusnya abang itu fokus dengan persidangan Agus dengan Aji, bukan malah mempermasalahkan uang. Sampai sini abang ngerti gak sih apa yang aku sampaikan? Lama-lama aku tuh gemes loh sama abang. Luar, kaget banget gak sih kalian? Kali ini Farhat Abbas yang minta damai. Perasaan kemarin yang heboh melapor awalnya siapa sih? Kok sekarang pada minta damai? Kenapa nih? Ada apa? Apa gara-gara dipanggil ke Mensos kemarin ya? Atau karena gara-gara ada satu pengacara yang minta ngelaporin ke Dewan buat ngelepas status pengacaranya?
Gimana sih? Oh, ternyata gara-gara itu ya Bang F ya. Ya nggak apa-apa sih, alhamdulillah sih damai. Jadi kan enak nih kalau gini nih, nggak ada lapor-ngelapor, ini kepentingan sosial gitu kan. Ya semoga aja kasus ini bisa berakhir dengan damai dan Agus bisa mendapatkan haknya ya kan. Dan itu buat kesembuhan mata ya Gus ya, jangan buat yang lain Gus. Dan semoga juga Tenopi bisa lebih banyak lagi membantu orang-orang yang lebih membutuhkan. Sumpah gue gak ngerti lagi sama lo Farhad Abbas. Ini kayaknya suaranya si Farhad Abbas nih. 1,3 M itu bukan untuk yayasan Tenovi. Yayasan Tenovi itu cuman megang uang itu karena biar tidak dipakai yang melenceng dari biaya pengobatan Agus. Apapun yang Agus butuhkan untuk biaya ke rumah sakit, untuk biaya operasional, itu Tenovi bakal keluarin kok. Cuman lu aja nih sebenarnya nih racunnya tuh di lu Farhad. Gede banget gue anjing. Si Agus juga gak ada pendiriannya jadi orang. Waktu awal-awal lu keluar sedih-sedih, nangis-nangis, lu minta donasi buat biaya berobat. Udah dapat 1,3 M, lu bilang mata lu gak bisa sembuh. Tiba-tiba sekarang bisa ngeliat. Gimana nih konsepnya? Melek lu dapat 1,5 M. Gede banget gue anjing. Bodoh amat. Nih sekali lagi tekankan ya, itu duit bukan mau dikuasain buat jadi hak milik yayasan. Kapanpun Agus butuh buat biaya pengobatan, itu langsung dikeluarkan sama Tenovi. Yang penting jelas, bukan untuk foya-foya, bayar hutang si Wawa, apa segala macem gitu. Kalau untuk biaya operasional buat ngontrak rumah, itu dikasih sama Tenovi. Tapi kan yang paling terpenting adalah untuk biaya pengobatan, karena duit itu dikumpulkan open donasi kemarin itu untuk biaya pengobatannya si Agus, bukan untuk biaya hidup, bukan untuk biaya foya-foya. Paham sampai sini? Kalau untuk biaya foya-foya gue juga mau anjir disiram air keras dapat 1,5 M. Udah, kalian itu jangan banyak nanya. Sudah dari mukanya, dari jawabannya dia sudah kena mental. Karena apa? Dia dilaporin sekarang. Kan biasanya dia yang ngelaporin orang, dikit-dikit ngelaporin, dikit-dikit ngelaporin. Nah ini sudah kelihatan kan dari muka, dari jawabannya dia sudah kena mental. Karena dia yang dilaporin. Biasanya dia kan gak pernah dilaporin orang, dia yang sering melaporin orang, ngelaporin orang. Tapi laporannya gak ada yang naik. Udah aja usah banyak ditanya. Kalau sudah mukanya kayak itu, sudah jawabannya kayak itu sudah kena mental. Orang sudah bisa kebaca, sudah kelihatan, sudah kena mentalnya. Udah gak usah banyak ditanya itu. Orang kalau sudah gak kena mentalnya sudah tidak dikena itu, dia jawabannya santai ya, cara ngomongnya santai. Itulah dari cara ngomongnya, muka, kelihatan mukanya, jawabannya itu sudah kena mental dengan apa ya, nada tinggi kayak pakai emosi gitu, karena dia dilaporin. Kan biasanya dia ngelaporin orang, ternyata dia juga dilaporin. Oke, salam.